Coba bayangin deh, sebuah kabupaten di Indonesia ternyata bisa loh jadi model global untuk kesejahteraan anak. Ini bukan cuma mimpi atau wacana. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya Kabupaten Bulukumba mengubah total cara pandang mereka dan akhirnya dapat pengakuan dunia. Oke, yang mau kita bongkar kali ini tuh bukan sekedar opini atau cerita dari mulut ke mulut ya. Kita akan lihat langsung dari sumbernya. Laporan strategis resmi dari pemerintah daerahnya. Ini adalah cetak biru di balik sebuah transformasi yang jujur aja luar biasa. Nah, pertanyaannya kan jadi gini. Gimana ceritanya sebuah inisiatif lokal dari sebuah kabupaten di Indonesia bisa sampai jadi standar internasional? Jawabannya itu ada pada pendekatan mereka yang bisa dibilang radikal dan super komprehensif. Inti dari semua ini adalah konsep Kabupaten Layak Anak atau biasa disingkat KLA. Penting untuk dicatat, ini bukan sekedar program tambahan atau proyek sampingan. Ini adalah sebuah sistem utuh yang terintegrasi di semua lini pemerintahan. Tujuannya satu, memastikan hak-hak anak terpenuhi tanpa ada satupun yang terkecuali. Nah, ini dia nih yang paling fundamental, perubahan filosofisnya. Mereka nggak lagi ngelihat pelayanan untuk anak itu sebagai sekedar kewajiban rutin birokrasi yang harus dicentang. Bukan. Mereka melihatnya sebagai investasi strategis yang paling penting untuk masa depan. Perubahan mindset inilah kuncinya. Oke, kita mulai dari fondasi yang paling dasar ya, identitas hukum. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa ini, seorang anak tuh seolah-olah nggak kelihatan di mata negara. Mereka jadi sangat rentan dan sulit mengakses hak-haknya. Di sini, Bulukumba meluncurkan 3 inovasi yang brilian. Pertama, ada Lorong Jelita, yang proaktif banget mendatangi warga. Kedua, Sekolah Sadar Adminduk. Ini cerdas, jadi kesadaran Adminduk itu dimasukin ke kurikulum sekolah. Dan yang ketiga, Kado Pernikahan Dukcapil, sebuah langkah preventif yang jenius untuk memastikan keluarga baru langsung terdata. Coba kita dalemin sedikit soal Lorong Jelita. Ini benar-benar contoh sempurna dari jemput bola. Mereka nggak lagi duduk manis nunggu di kantor, tapi secara aktif turun langsung ke lorong-lorong, ke desa-desa terpencil, buat mastiin nggak ada satu anak pun yang ketinggalan dan nggak punya dokumen. Oke, dari urusan identitas, kita geser ke pilar berikutnya yang nggak kalah penting, pendidikan dan budaya. Karena punya identitas aja kan nggak cukup ya, potensi anak-anak ini juga harus diasah. Dan lihat deh, pendekatannya itu macem-macem banget. Ada Pintu Nadia, yang secara harfiah jadi pintu harapan buat anak-anak putus sekolah supaya bisa balik lagi. Ada Terong Pustaka, perpustakaan keliling yang bikin literasi jadi asyik, sampai ke integrasi pendidikan spiritual untuk membangun karakter dari kecil. Jadi poin utamanya di sini adalah mereka membangun sebuah ekosistem. Belajar itu nggak dibatasi cuma di dalam gedung sekolah. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana setiap anak dimanapun mereka berada, punya akses yang sama terhadap ilmu dan kesempatan untuk tumbuh kembang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga yang juga krusial, kesehatan, lingkungan, dan stabilitas keluarga. Karena logikanya sederhana kan, anak yang cerdas harus didukung oleh tubuh yang sehat dan lingkungan yang aman. Disinilah pendekatan holistik mereka tuh kelihatan jelas banget. Mereka nyambungin titik-titik yang sering kali terabaikan. Contohnya, program pangan di sekolah untuk mengatasi stunting, terus kebun rumahan untuk stabilitas ekonomi keluarga, bahkan sampai layanan kesehatan jiwa dan pelestarian budaya lokal sebagai benteng sosial. Semuanya saling terkait. Perbandingannya jelas banget. Kalau pendekatan lama, kan biasanya menangani masalah secara terpisah-pisah, satu persatu. Nah, Bulukumba justru mengintegrasikan semuanya. Mereka paham banget kalau masalah stunting misalnya, nggak bisa selesai cuma dengan ngasih makanan tambahan, tapi juga harus melibatkan ekonomi keluarga, kesehatan mental, bahkan kekuatan budaya. Oke, kita udah lihat filosofinya, kita udah lihat berbagai program inovatifnya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, jadi apa hasilnya? Ini pertanyaan paling penting kan? Apakah semua kerja keras ini, semua ide-ide brilian ini, beneran membuahkan hasil yang nyata? Sesuatu yang bisa diukur dan diakui oleh pihak luar? Jawabannya ada di depan mata Anda. Ini bukan klaim sepihak, ini bukti nyata. Daftar panjang penghargaan dari tingkat daerah, nasional, sampai yang paling bergengsi di tingkat internasional. Coba deh, perhatiin nama-namanya. OECD, Quanzhou International Award. Ini udah bukan lagi panggung nasional, ini panggung dunia. Program kayak Lorong Jelita itu bersaing dengan inovasi dari negara-negara maju dan berhasil jadi finalis. Ini adalah bukti konkret bahwa solusi dari Bulukumba itu relevan untuk seluruh dunia. Jadi kesimpulan utamanya jelas banget.
Bulukumba telah membuktikan bahwa inisiatif yang lahir dari kebutuhan lokal, jika dirancang dengan cerdas dan komprehensif, bisa menetapkan sebuah standar baru di tingkat global. Mereka mengubah yang tadinya terdengar tidak mungkin menjadi, "Ini loh, sudah kami lakukan." Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang menurut saya sangat kuat. Kisah Bulukumba ini bukan cuma soal piala dan penghargaan. Ini adalah undangan untuk kita semua berpikir, bagaimana jika kita semua di komunitas kita masing-masing mulai mengadopsi paradigma yang sama, memandang anak-anak kita sebagai investasi terpenting untuk masa depan. Kira-kira apa ya yang bisa kita capai bersama-sama?